pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Selama bulan Ramadan tetap seperti biasa, jadi kita buka 24 jam. Untuk kebutuhan stok darah, jadi kita menunggu dalam hal ini uji tes kit yang kita gunakan adalah tes formalin, tes rodamin, tes borak, dan tes melanin yellow. Dan semuanya negatif. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa sebelum hari ini juga kita sudah melakukan Itulah diantara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 2 Maret 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, Tebino tinggi, sembah disusun 10 jari, pertanda adat pemagar negeri. Berdasarkan hasil uji sampel yang dilakukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan seluruh sampel takjil yang diuji di Kota Bengkulu aman dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya. Antonia Sinaga, Bengkulu. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu memastikan seluruh sampel takjil yang diuji di Kota Bengkulu dinyatakan aman dan bebas dari bahan berbahaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPOM Bengkulu Kodon usai pelaksanaan uji sampel di salah satu pasar Ramadan. Dari hasil tes formalin, rodamin, boraks, dan metanil yellow yang dilakukan pihaknya dengan negatif kandungan mengindikasikan bahwa pedagang sudah memahami bahaya dari makanan yang mengandung zat berbahaya. dalam hal ini uji tes kit yang kita gunakan adalah tes formalin, tes rodamin, tes borak, dan tes melanin yellow. Dan semuanya negatif. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa sebelum hari ini juga kita sudah melakukan pemantauan takjil di semua wilayah kota di Bengkulu, dan sebenarnya sudah kita uji 78 sampel. Menurutnya, pengujian tersebut dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan makanan dan minuman yang dijual di pasar dadakan Ramadan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa sebelum kegiatan pengujian hasil ini, BPOM telah lebih dulu melakukan pemantauan takjil di seluruh wilayah Kota Bengkulu. Dari hasil pemantauan tersebut, sebanyak 78 sampel telah diuji secara menyeluruh. Kodon menjelaskan pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen BPOM Bengkulu dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat selama bulan Ramadan, di mana konsumsi jajanan takjil meningkat signifikan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan melindungi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar dapat berjualan dengan standar keamanan pangan yang baik. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPOM, dan pelaku UMKM, serta masyarakat dalam menjaga keamanan pangan, khususnya di pasar tahunan atau pasar dadakan Ramadan. Dengan hasil pengujian yang seluruhnya negatif dari kandungan bahan berbahaya, masyarakat Kota Bengkulu diimbau untuk tetap bijak dalam memilih jajanan, serta memastikan membeli dari pedagang yang menjaga kebersihan dan kualitas produknya. Demikian RRI Bengkulu, Antonia Sinaga melaporkan. Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat. Buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda Ika, berkarya berjuang untuk negeri ini. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka memberlakukan sistem menunggu pendonor datang seusai permintaan pasien guna memenuhi kebutuhan darah selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bustami Ahmad, RRI Sungai Liat melaporkan.
Baik pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka berlakukan sistem menunggu pendonor datang sesuai permintaan pasien guna memenuhi kebutuhan darah selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Ketua Bidang Donor Darah PMI Kabupaten Bangka Haji Tego mengatakan, sistem menunggu pendonor datang sesuai permintaan pasien dilakukan secara normal dan buka 24 jam. Selama bulan Ramadan tetap seperti biasa, jadi kita buka 24 jam. Untuk kebutuhan stok darah, jadi kita masih menunggu pendonor ya. Jadi rata-rata donor darah kita berjalan lancar ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi alhamdulillah selama ini masih tercukupi. Haji Tego menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan pendonor yang tetap menunjukkan komitmen tinggi dan tetap antusias melakukan donor darah meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Ia mengajak kepada para relawan maupun masyarakat lainnya, apabila sudah waktunya untuk berdonor darah diperkenankan datang langsung ke unit donor darah PMI Kabupaten Bangka. Namun lebih dianjurkan setelah berbuka puasa atau pada malam harinya. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja, dari Sialang. Pendengar, berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait stok darah PMI selama Ramadan dan Idul Fitri yang berhasil dirangkum reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni. Tanggapan saya sebagai masyarakat sih, saya merasa ketersediaan stok darah di PMI itu penting ya selama bulan Ramadan dan Idul Fitri ini. Karena kan khawatirnya kalau jumlah pendonor berkurang saat puasa, stok darah bisa menipis juga gitu. Padahal kebutuhan tetap ada gitu kan ya. Mungkin bisa meningkat saat mudik lebaran nanti. Nah, jadi perlu sih ajakan dan informasi kepada masyarakat untuk tetap berdonor. Tanggapan saya sebagai masyarakat, sebaiknya PMI tetap menghimbau ataupun mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah, karena untuk penggunaan darah ini atau stok ini sangat diperlukan karena tidak ada yang tahu kan kapan dibutuhkannya. Maka dari itu dari PMI melakukan himbauan ataupun ajakan ke masyarakat untuk mendonorkan darah selama bulan Ramadan ini. Dengan mendonorkan darah itu pun juga kan tidak mengurangi kesehatan kita. Ketersediaan stok darah PMI selama Ramadan dan Idul Fitri itu sangat penting ya di Palang Merah Indonesia atau di rumah sakit karena kita tidak pernah tahu pasien itu akan membutuhkan sebanyak apa kantong darah. Jadi menurut saya untuk semua masyarakat yang ingin mendonorkan darah boleh dipersilahkan demi menjaga ketercukupannya ketersediaan darah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Menurut saya, kebutuhan darah tetap tinggi walaupun sedang saat puasa. Saya berharap stok darah di Palang Merah Indonesia tetap aman. Kalau misalkan ada jadwal donor darah setelah berbuka, saya bersedia ikut karena itu juga dapat membantu orang lain. Dari Jambi kami menuju Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal Muslim, namun di sisi lain kebutuhan darah di rumah sakit tetap harus terpenuhi. Ketersediaan stok darah seringkali mengalami tantangan karena berkurangnya jumlah pendonor selama menjalankan ibadah puasa. Lalu bagaimana kondisi stok darah di RSUD Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah kebutuhan pasien masih dapat terpenuhi dengan baik? Untuk mengetahui informasi selengkapnya berikut wawancara singkat kontributor RRI bersama Romi, salah seorang petugas transfusi darah RSUD Kabupaten Banyuasin. Mas Romi, selama bulan suci Ramadan ini seperti apa kondisi stok darah di RSUD Kabupaten Banyuasin? Stok darah aman, tinggal ini baik kolaborasi dengan keluarga pasien kalau misalkan ada kekurangan. Artinya tidak ada masalah saat ini Mas Romi untuk ketersediaan stok darah selama bulan suci Ramadan ya? Lalu kalau untuk pendonor darah yang secara sukarela biasa melakukan donor darah ke RSUD Kabupaten Banyuasin,
di bulan suci Ramadan ini seperti apa animonya Mas Romi? Yo, kalau yang sukarelawan nggak ngerti kalau bulan suci ini, soalnya mereka puasa. Paling kalau misalkan butuh darah tuh keluarga pasien tuh lah. Oh, keluarga pasien tuh lah. Oke. Nah, lalu seperti apa Mas Romi koordinasi pihak rumah sakit bersama organisasi seperti PMI Banyuasin dalam ketersediaan kantong darah, terutama dalam kondisi bulan suci Ramadan seperti ini? Kati koordinasi lah, kami langsung. Oh, langsung ya. PMI kan tidak ada ngolah darah dia. Oh, artinya langsung pihak rumah sakit ya? Iya, langsung pihak rumah sakit. PMI kan belum ada SOP untuk darah. Oke. Dia kan baru sukarelawan ya yang jalan. Oh, sukarelawan. Oke. Mas Romi ini, kalau misalkan ada masyarakat atau warga atau sukarelawan yang ingin melakukan donor darah di momen atau di kondisi bulan suci Ramadan seperti ini, apa nih tips yang bisa dibagikan kepada para pendonor darah atau warga yang ingin melakukan donor darah ini? Oh, kalau misalkan donor, misalkan dia puasa, ya palingan habis buka. Habis buka, terus juga kalau cewek tidak boleh main, tidak boleh hamil, tidak boleh menyusui. Oke. Berarti ada umur minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun. Itu baik sih. Ya karena dia puasa kan, takut batal puasanya, ya sudah diubah habis dibuka. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Romi atas waktu dan informasi yang sudah disampaikan kepada para pendengar. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Mas Romi, salah satu petugas transfusi darah di RSUD Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kami menuju ke RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasal sehijau. Jam operasional di dapur MBG mengalami perubahan selama bulan suci Ramadan dan menu MBG berupa makanan kering. Laporan Rohil Minalta, RRI SP Bintuhan. Selama bulan suci Ramadan, aktivitas di dapur MBG mengalami perubahan waktu, baik saat memasak, packing maupun pendistribusian. Kalau biasanya dimulai pada sore hari, pada bulan puasa ini dimulai setelah sholat tarawih hingga pukul 7.30 untuk pendistribusian. Koordinator SPPG Sukabandung Kecamatan Gor Selatan Kasmi Harasti menyampaikan perubahan jam aktivitas di dapur MBG ini untuk menyesuaikan dengan bulan puasa. Seperti pada proses memasak baru dimulai setelah sholat isya hingga pukul 2 dini hari. Dilanjutkan packing setelah subuh dan pendistribusian pukul 7.30 karena menyesuaikan jam kepulangan dari sekolah. SPPG Sukabandung menurut Kasmi mendistribusikan makanan kering untuk para siswa, guru, ibu hamil, dan penerima manfaat lainnya dengan total 3.900 penerima. Sementara untuk jenis makanannya sendiri bervariasi sesuai kebutuhan gizi yang diharapkan. Waktu mulai dari persiapan, ya masak, sampai packing, sampai pendistribusian. Terutama yang untuk persiapan, kalau selama ini mereka jam 4 sore, kalau di hari-hari biasa, tapi kalau di bulan puasa ini, kami memulai kembali itu setelah habis isya ya, atau habis tarawih, persiapan sampai dengan selesai habis tarawih kan, dilanjutkan dengan bagian masak, ya bagian masak jam 2 sampai selesai. Selaku koordinator SPPG Sukabandung, Kasmi menyatakan terus berupaya memberikan yang terbaik dalam pendistribusian MBG kepada penerima. Kritik dan saran demi kemajuan pelayanan SPPG silakan disampaikan dengan cara yang bijak. Demikian Rohim Nata, RRI Bintuhan melaporkan.
Dari Bintuhan kami menuju stasiun produksi Belitung. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak. Sebanyak 13 desa di Kabupaten Belitung akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro. Hasil kesepakatannya insya Allah hari pemilihan tanggal 20 September 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung mulai mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPK BPMD Kabupaten Belitung, Antonio Apriza mengatakan, rapat bersama perangkat daerah terkait telah dilakukan untuk menetapkan jadwal pelaksanaan. Ia menyebut hasil kesepakatan sementara menetapkan hari pemungutan suara Pilkades serentak akan dilaksanakan pada 20 September 2026. Persiapannya setelah rapat ini kita akan buat SK Bupati penetapan hari pemilihan dan penetapan tahapan dan jadwal. Untuk sementara ada 5 tahapan dan jadwal yang kami susun. Tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan dan pelantikan. Sebanyak 13 desa dijadwalkan mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dari jumlah tersebut, 5 desa berada di Kecamatan Tanjung Pandan, yakni Desa Prawas, Air Merbau, Air Ketekok, Pelempang Jaya, dan Air Raya. Kemudian 4 desa lainnya berada di Kecamatan Sijuk, meliputi Desa Sijuk, Terong, Pelepak Putih, dan Tanjung Tinggi. Selanjutnya di Kecamatan Selat Nasik atau wilayah Tanjung Binga terdapat 3 desa, yakni Desa Pulau Seliu, Pulau Sumedang, dan Padang Kandis. Sementara itu Kecamatan Badau hanya diikuti 1 desa, yakni Desa Ibul. Antonio menjelaskan tahapan Pilkades akan segera dituangkan dalam surat keputusan SK Bupati, mencakup jadwal dan batas waktu setiap proses. Ia juga menyebut alasan pelaksanaan Pilkades dipercepat karena masa jabatan kepala desa di 13 desa tersebut akan berakhir pada 9 November 2026. Lebih jauh, selama tahapan pencalonan kepala desa yang maju kembali wajib mengambil cuti. Jabatan sementara akan diisi oleh pelaksana tugas atau PLT dari unsur perangkat desa, yakni sekretaris desa, yang memprediksi penetapan calon akan rampung pada akhir Juli 2026, sehingga kepala desa terpilih dapat kembali menjalankan sisa masa jabatan setelah pemungutan suara. Kedepan, siklus Pilkades akan terus berlanjut dengan estimasi 15 desa berakhir masa jabatan pada 2018 dan 14 desa pada 2030. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai pumpung, mula jadi Waikanan. Ikaw pakuan khatun, way ruas sehaluan. RSUD Zainal Abidin Pagar Alam memastikan ketersediaan 40 kantong darah mencukupi kebutuhan medis pasien selama bulan puasa. Pihak rumah sakit tetap menghimbau masyarakat yang sehat untuk mendonorkan darahnya, terutama setelah berbuka puasa. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan. Boleh ya, asal dengan syarat mereka pada saat pemeriksaan semuanya normal. Ketersediaan stok darah di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dipastikan dalam kondisi aman selama bulan suci Ramadan. Kepala Unit Transfusi Darah atau UTD RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Dr. Melania Desi Safitri kepada RRI menyampaikan bahwa untuk sementara stok darah mencukupi kebutuhan pasien. Hal ini karena pihak rumah sakit telah menggelar kegiatan donor darah sebelum memasuki bulan puasa. Dirinya menambahkan, saat ini stok darah yang tersedia di UTD tercatat sekitar 40 kantong. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis selama Ramadan. Dr. Melania juga menyampaikan bahwa meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, masyarakat tetap diperbolehkan untuk mendonor darah. Namun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pendonor harus dalam kondisi sehat dan lolos pemeriksaan kesehatan dengan hasil normal. Selain itu, donor darah juga disarankan dilakukan setelah berbuka puasa untuk menjaga kondisi tetap stabil. Untuk sementara cukup ya Mas ya, karena memang sebelum puasa kami memang sudah mengadakan kegiatan donor darah. Masih ada Mas, masih ada.
Boleh ya, asal dengan syarat mereka pada saat pemeriksaan semuanya normal, atau mereka berdonornya justru setelah berbuka puasa. Sudah ada sekitar 40 kantong. Iya, cukup. Lebih lanjut, selama bulan Ramadan, masih ada masyarakat yang datang untuk mendonorkan darah di rumah sakit. Pihak UTD pun mengimbau masyarakat untuk memenuhi syarat dan dalam kondisi sehat untuk tetap berpartisipasi mendonorkan darah, guna menjaga ketersediaan stok bagi pasien yang membutuhkan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. BPS Sungai Penuh siap sisir bisnis online dalam Sensus Ekonomi 2026. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh. Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh mulai mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berbeda dengan pendataan 10 tahun silam, Kepala BPS Kota Sungai Penuh Yudi Fri Amara mengungkapkan, sensus kali ini akan memberikan perhatian khusus pada transformasi digital yang berkembang pesat di Kota Sungai Penuh, termasuk para pelaku bisnis online dan juga ekonomi kreatif digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kontribusi ekonomi dari sektor non-pertanian, terutama yang bergerak di ruang digital, terekam secara akurat dalam basis data nasional. Meskipun secara fisik tidak memiliki gerai di pinggir jalan raya, bisnis online di Sungai Penuh menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. BPS akan menyasar unit usaha yang beroperasi dari rumah ataupun hanya melalui media sosial. Ini Pak, untuk kayak jual-jualan online itu seperti apa Pak? Ikut didata Pak? Semuanya didata, jadi tergantung pengakuan dari responden. Kalau mereka mengaku penjual online akan tetap didata. Meskipun tidak punya toko itu? Betul, karena usaha tidak harus punya toko. Masyarakat Kota Sungai Penuh dihimbau untuk tidak ragu memberikan informasi kepada petugas. Partisipasi aktif warga Sungai Penuh, khususnya para pelaku usaha muda dan juga kreatif, sangat menentukan gambaran wajah ekonomi Kota Sungai Penuh ke depan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari RRI Lampung. Stasiun Klimatologi BMKG Radin Inten 2 Lampung mengingatkan masyarakat dan pemerintah melakukan antisipasi dini potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Lampung pada bulan Maret ini, seiring dengan perkiraan puncak musim hujan yang masih berlangsung di wilayah Lampung. Berikut laporan Indra Ahmad RRI Bandar Lampung. Untuk 2 hari ke depan potensi hujan masih tinggi di wilayah Lampung bagian barat dan bagian selatan, serta sebagian wilayah Lampung bagian tengah seperti Lampung Tengah, Lampung Utara. Stasiun Klimatologi BMKG Radin Inten 2 Lampung memprediksi cuaca ekstrim dapat terjadi di seluruh wilayah Lampung pada bulan Maret nanti. Senior forecaster Stasiun Klimatologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti kepada RRI mengatakan, cuaca ekstrim tersebut menjadi pemicu utama terjadinya bencana hidrometeorologi. Stasiun Klimatologi Lampung menurutnya telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami dampak bencana hidrometeorologi akibat peningkatan intensitas curah hujan. Dari pemetaan tersebut lanjutnya, wilayah Lampung bagian tengah hingga bagian barat yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, dan pesisir barat memiliki potensi yang cukup tinggi terjadinya bencana hidrometeorologi. Selain bencana banjir dan tanah longsor, bencana angin puting beliung juga menurutnya berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Baik, untuk 2 hari ke depan potensi hujan masih tinggi di wilayah Lampung bagian barat dan bagian selatan, serta sebagian wilayah Lampung bagian tengah seperti Lampung Tengah, Lampung Utara. Kemudian untuk potensi curah hujan sedang hingga lebat berpotensi di wilayah Lampung bagian selatan, barat, dan utara Pak Indra. Sehingga dalam 2 hari ini dalam 2 hari hingga 4 hari ke depan ada sedikit perbedaan potensi curah hujannya Pak Indra. Kondisi curah hujan masih seperti beberapa hari terakhir ini
Pak Indra. Kalau curah hujan antara 30 sampai 50 mm itu masuk kategori sedang hingga lebat Pak Indra. Dan wilayahnya untuk dalam 2 hari ini kami prediksi itu di wilayah Lampung bagian barat, selatan, dan sebagian wilayah Lampung bagian tengah, dan sebagian wilayah Lampung bagian timur. Kemudian untuk prediksinya di wilayah Lampung bagian selatan dan wilayah Lampung bagian utara yang utama. Tapi itu nanti harus tetap kita update terus informasinya Pak Indra. Sementara terkait dengan intensitas curah hujan yang masih rendah di wilayah Lampung bagian selatan yang meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan sebagian Kabupaten Pesawaran, Rahmat Subukti mengatakan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Lampung bagian selatan diprediksi akan terjadi mulai awal bulan Maret ini. Sehingga menurutnya dengan prediksi tersebut hampir seluruh wilayah di Provinsi Lampung pada awal Maret nanti memiliki peluang besar terjadinya cuaca ekstrim dan bencana alam. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belaja Sumba hari ini, Senin 2 Maret 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, selamat petang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belaja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.